Ya, aku punya pertanyaan ya. Takdir itu apa sih sebenarnya? Apa? Takdir. Takdir. Ya. Yang dimaksud dengan takdir itu ya, itu Tuhan Maha Mengetahui bukan? Kamu tahu? Nah, Maha Mengetahui Tuhan itulah takdir. Ilmu Tuhan itu. Ilmu kan? Mutakalimun. Jadi yang Maha Mengetahui. Nah, pengetahuan Allah itulah namanya takdir. Takdir terbagi dua ya. Ada takdir yang sudah terjadi, ada takdir yang akan datang. Paham? Nah, yang sudah terjadi itu juga kehendak Tuhan, yang sekarang terjadi juga kehendak Tuhan, yang akan terjadi itu juga kehendak Tuhan. Berarti kebenaran itu belum final kan? Belum pasti. Belum final dia. Jadi itulah yang disebut kita belajar dari ayunan sampai ke liang lahat. Apa maksudnya? Supaya kita meninggalkan satu ruang, sedikit ruang untuk terus belajar. Paham nggak? Kalau udah mengatakan diri kita paling benar, kita mengatakan diri kita sempurna kebenaran kita menutupi itu namanya kita membatasi sifat jais Tuhan. Paham nggak? Tuhan mempunyai sifat jais. Ya, kebenaran Tuhan itu dulu, sekarang, dan akan datang. Padahal akan datang belum. Ya dah? Kalau kita tempatkan kebenaran itu sudah mutlak sekarang, akibatnya apa? Berarti kita membatasi kebenaran Tuhan itu. Membatasi kemutlakan Tuhan jadinya. Paham nggak lah? Nah, makanya kalau kamu berdebat dengan agama apapun, dengan aliran apapun, kamu harus posisikan diri kamu, saya hanya menyampaikan pengetahuan, menyampaikan ilmu. Ya, sebanyak apa yang saya dapat dari Allah. Paham nggak? Nah, mulut saya dipakai Allah untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan ilmu, bukan kebenaran ya, untuk menyampaikan ilmu-ilmu Tuhan itu, ya. Baik yang dahulu maupun sekarang. Dan kalau saya dapat pengetahuan yang itu akan datang, ya saya terangkan juga ya. Saya ucapkan juga dengan mulut saya. Paham nggak? Jadi yang namanya takdir itu ada yang sudah berlalu, ada yang akan datang. Paham nggak? Nah, takdir Tuhan itu ada dua. Ada dua yang untuk pemakaiannya. Ada takdir yang berupa hukum. Nah, itu disebut hukum yang dihukumkan. Apa hukum yang dihukumkan nih? Wajah takdir yang jatuh pada dirimu sendiri. Dari mulai kamu lahir sampai kamu mati. Baik yang dulu, sekarang akan datang. Itu wajah takdir apapun yang kamu akan alami, itu bersumber dari Tuhan. Harus kamu akui dari Tuhan. Dan kamu harus terima dia dengan sekali sabar, sekali syukur. Ridho, ikhlas, tawakal, pasrah sepasrah-pasrahnya. Paham nggak? Akui itu dari Tuhan. Ngerti? Nah, satu lagi, ada takdir yang kamu bikin sendiri, kamu kehendaki sendiri. Nah, takdir yang kamu kehendaki sendiri ini, itu yang disebut kamu menantang Tuhan itu. Paham nggak? Berarti kamu digoda oleh iblis itu, kan ada dua hati itu ada dua ya. Ada hati nurani, ada hati rohani. Hati rohani ini tugasnya malaikat. Hati rohani nurani ini, situ ada iblis. Ya. Iblis ini yang menyuruh kamu berkehendak untuk menantang kehendak Tuhan. Seakan-akan kamu punya juga usaha untuk merubah takdirmu. Paham nggak? Padahal tidak. Kamu nggak punya daya upaya. Paham nggak? Kamu tuh tidak punya daya upaya. Makanya kalau hayal sholah kan kamu jawab kan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya melainkan daya upaya Allah kan? Nah, kita udah menyatakan tidak ada daya upaya melainkan daya upaya Allah tuh. Ya. Nah, kalau kita berkehendak untuk merubah takdir kita, ya, berarti kita kan akan menyaingi Tuhan itu, menduakan Tuhan. Tuhan berkehendak, kita berkehendak juga. Hah? Nah, kalau kamu berkehendak, kata Tuhan, dengan sifat jais Tuhan itu diberi izin setan itu, ya, setan diberi izin untuk menggoda manusia itu, untuk dia berkehendak juga, tapi tanggung jawab sendiri. Paham nggak? Tanggung jawab sendiri akibatnya. Tapi kalau kamu mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan akan menanggung akibatnya semuanya. Paham nggak? Tuhan akan menanggung semua apapun beban takdir yang dijatuhkan pada perjalanan hidupmu. Tapi kalau kamu menentukan takdir kamu sendiri, kamu harus bertanggung jawab atas takdir itu. Paham? Nah, jadi yakinilah tidak ada takdir yang bukan dari Tuhan itu. Karena takdir itu sendiri pengetahuan dari Tuhan itu. Paham nggak? Tuhan Maha Mengetahui. Nah, Maha Mengetahuinya Tuhan ini tidak berhenti sampai di sini. Masih ada akan datang. Paham nggak?
Ya, penutupnya kebenaran bagi diri seorang mati. Paham nggak? Kalau udah mati udah selesai. Situlah benar atau tidak benarnya kita dapat jawaban dari Tuhan. Paham nggak? Paham. Sebelum mati belum ada kata final untuk kebenaran itu. Paham? Paham. Nah, jadi makanya kan semua agama mengatakan, agama Yahudi juga menunggu seorang Mesias datang. Kristen juga menunggu Isa Al-Masih turun kembali. Ya. Nah, di Islam juga mengatakan ada turun Imam Mahdi. Ya. Itu untuk penentuan kebenarannya nanti ke depan. Kalau kita tutup sampai di sini aja kebenaran itu, berarti kita menantang ayat yang mengatakan nanti akan ada Imam Mahdi. Ada Dajjal turun segala macam. Ya. Nah, itu kan dalam pemahaman ilmu semua sebetulnya. Ilmu Tuhan itu masih berbelah orang. Ada ilmu Tuhan itu mengenai tentang Dajjal, Imam Mahdi segala macam itu dalam akidah udah selesai dia dipahami. Tapi ada juga pendapat yang lainnya yang mengatakan Imam Mahdi itu atau Isa Al-Masih itu atau Dajjal itu akan turun nanti. Ya. Nah, itu kan diuji nanti, dibuktikan. Benar tidak? Umat Muhammad ini tinggal 57 tahun lagi ke depan. Benar nggak 57 tahun akan datang akhir zaman Muhammad itu? Akan akhir zaman umat Nabi Muhammad? Kan harus dibuktikan. Nggak bisa dikatakan. Nggak bisa hanya katanya. Kan baru kabar semua ini. Ilmu ini kan baru kabar. Ya? Karena belum terjadi. Tentang Imam Mahdi, tentang Dajjal, tentang kan belum terjadi. Belum. Dalam pemahaman orang banyak. Tapi kalau dalam pemahaman ayah, Imam Mahdi itu cerita tentang Imam Mahdi, tentang cerita Isra Mi'raj, tentang cerita apa lagi? Hari kiamat segala macam itu udah dalam pemahaman akidah ya, ada pemahaman dari zat sifat asma af'al itu. Tapi kan ada pemahaman orang lain yang mengatakan bukan itu. Baik Yahudi, Nasrani, Islam segala macam kan, dia masih menunggu Mesias itu, masih menunggu Isa Al-Masih turun kembali, masih menunggu Imam Mahdi turun. Ya, ya tak? Ya. Nah, itu kan nanti pembuktiannya siapa yang paling benar tentu uji nanti ke depannya. Paham? Nah, itulah itu yang kita sama-sama tunggu. Jadi takdir Tuhan itu berupa apapun kepada diri kita itu yang dijatuhkan Tuhan kepada kita. Kalau kita untuk dalam pemahaman untuk pemakaian diri kita, itulah cara menyikapinya. Wajah takdir apapun. Kebaikan dikasih Tuhankah? Kita harus bersyukur. Kalau keburukan dikasih Tuhan harus bersabar dan bertobat. Nah, udahlah syukur, ridho, ikhlas, tawakal. Itu cara pemakaiannya. Paham nggak? Nah, cuman ini kita di Indonesia ini kan mulai tumbuh nih. Akhir zaman umat Nabi Muhammad itu kan katanya 1.500 tahun. Berarti 57 tahun lagi kan? Sekarang 1443. Berarti 57 tahun lagi. Ya? Nah, kalau kita lihat di Eropa, itu penduduk Eropa itu sekarang sekitar 30% orang Islam, imigran Islam. Ya? Nah, orang Eropa itu angka kelahirannya kecil. Kayak piramida terbalik. Angka kematian gede. Ya. Sedangkan pendatang-pendatang Islam yang ada di situ, anaknya banyak. Sampai 3-4 orang. Paham? Nah, imigran sekarang yang jumlahnya 30% di Eropa itu, imigran Timur Tengah, dari Syria, dari Irak, dari Libya, dari Afghanistan, segala macam ya. Itu jumlahnya di sana, di Eropa itu sekarang 30%. Nah, diperkirakan 30 tahun, 40 tahun ke depan, itu udah menjadi mayoritas di situ. Sekitar 65% penduduk pendatang. Yang imigran Islam itu. Sedangkan penduduk asli Eropa itu udah menurun. Karena angka kelahiran kecil, angka kematian tinggi. Paham nggak? Nah, sekarang penduduk hampir 60% penduduk Eropa itu di atas umur 40 tahun. Ya. Nah, kalau seandainya nanti 10, 15 tahun, 20 tahun ke datang, sekitar katakanlah rata-rata orang umur Eropa itu 80 tahun umurnya, berarti 30 tahun ke datang, 40 tahun ke datang, pada mati itu yang 60% itu, pada meninggal itu. Paham nggak? Nah, berarti umat Islam mayoritas di sana akan mengambil alih pengetahuan di sana, karena sumber tempat peradaban dunia sains, dunia teknologi di sana, di Eropa itu. Paham nggak? Sedangkan di Islam di Asia Tenggara, di Eropa itu sumber daya alam tidak ada. Minim sumber daya alam, tapi sangat bagus sumber daya manusia. Paham? Nah, di Indonesia ini kita membacakan takdir nih, takdir yang akan depan nih. Istilahnya kita mencoba mengamati dari semua perjalanan hidup kita dari zaman dulu, kita pelajari di Al-Quran, di sejarah-sejarah segala macam kan, perjalanannya dari dulu, dan kita ada asumsi ke depannya. Nggak pasti juga, tapi itu asumsi. Paham nggak? Perkiraan. Ya? Nah, Islam yang ada di Indonesia ini, ya,
Kan sekarang di Asia Tenggara ini tumbuh sekali nih ajaran-ajaran tauhid, ajaran-ajaran hakikat meripat kan naik ke permukaan. Cuman ajaran-ajaran fikih dangkal tuh udah mulai ditinggalkan orang. Bukan ditinggalkan ya, istilahnya itu fikih itu penting, perlu ya. Tapi orang nggak hanya melulu di fikih. Ya, harus naiklah ke hakikat marifat. Ya, nah, itu ilmu hakikat marifat itu sangat dibuka sekarang. Karena memang udah dekat akhir zaman. Paham nggak? Akhir zamannya udah tinggal 57 tahun lagi. Nah, kalau seperkiraan ayah 30 tahun yang akan datang, 40 tahun akan datang, itu yang namanya Imam Mahdi, yang sebut Mahdi itu apa? Mahdi itu kebenaran. Paham nggak? Jadi zaman kebenaran itu akan muncul lagi. Kebenaran yang murni, yang sebenar-benarnya diajarkan di waktu zaman Nabi Muhammad dulu, akan muncul di akhir zaman ini kembali. Paham nggak? Yang tadinya dalam perjalanan Islam itu udah banyak menyimpang. Paham nggak? Diinterpretasikan salah oleh umatnya. Ya, sehingga kemudian Islam seperti kemudian di zaman Nabi Muhammad dulu udah mulai terdegradasi atau mulai kabur. Paham nggak? Nah, pemurniannya kembali di akhir zaman ini. Paham? Nah, ini dua waktunya dari 19 katakanlah dari 1350 yang lalu, atau tepatnya kalau bahasa Indonesianya lah dari hitung dari Masehinya ya. Dari 1982 itu udah mulai tumbuh sebetulnya. Nah, tapi yang booming sekali, yang sangat booming dia ajaran hakikat marifat nih muncul kembali. Padahal dulu udah pernah muncul juga ya, karena 300 tahun yang lalu pernah diajarkan oleh para sunan di Indonesia ini, kan nggak dibolehkan oleh Belanda dulu. Istilahnya Belanda mengkebiri ajaran-ajaran itu. Tokoh-tokohnya mau mengajarkan kepada umat, tapi umat ketakutan untuk belajarnya. Paham nggak? Karena nggak dibolehin oleh Belanda ya. Nah, sekarang diangkat kembali ajaran itu. Ya, karena di zaman-zaman waktu itu tuh memang banyak orang masuk Islam di zaman para sunan itu, tapi kan orang nggak begitu paham. Yang murni orang memahami itu segelintir orang cuman. Memang sesuai juga dengan ayatnya mengatakan sangat sedikit orang itu beriman kan? Atau hadisnya mengatakan nanti umatku banyak seperti budi lautan kan? Nah, tapi akhir zaman itu nanti akan booming itu kembali, mungkin bisa jadi dengan sifat jais Tuhan itu, tadinya ayat mengatakan sangat sedikit beriman, bisa jadi dibanyakkan oleh Tuhan yang beriman nanti. Sekitar 30-40 tahun yang akan datang. Nah, disitulah kita uji kebenaran itu nanti. Mana yang paling benar? Hujah siapa yang paling benar? Kristenkah, Buddhakah, Yahudikah, Nasranikah, Islamkah? Kalau di agama samawinya. Atau termasuk juga ajaran-ajaran Buddha, Hindu, segala macam kan? Coba terbukti nggak kebenaran di situ nanti? Paham nggak? Apa ada kebenaran di semua agama itu? Ya? Nah, sekarang timbul suatu kebenaran yang murni untuk melengkapi semua kebenaran-kebenaran yang tafsir-tafsir agama-agama lain itu. Dari persepsi Islam. Yang Islam yang murni di waktu Nabi Muhammad itu muncul kembali sekarang. Paham nggak? Begitu juga turunnya Isa Al-Masih itu. Paham? Isa Al-Masih dalam bentuk katakanlah pemahaman, bukan dalam wujud yang sebenarnya, tapi dalam pemahaman orang. Paham nggak? Pemahaman orang terhadap kebenaran ilmu Tuhan itu yang mengenai Imam Mahdi kah, atau mengenai Dajjal kah, atau mengenai Mesias itu, atau Yesus itu yang akan turun kembali, atau Nabi Isa kalau orang Islam mengatakan kan. Nah, itu akan teruji nanti. Paham nggak kamu? Jadi takdir itu semua apa yang ujah kita tuh, apa yang kita anggap semuanya ini perbuatan Tuhan, itu dia satu kesatuan dari mulai, kalau kata Tuhan kan dalam Quran, satu hari dalam menurut Tuhan itu 50.000 tahun menurut kita. Paham nggak? Jadi, nah itu mesti dibuktikan perjalanan dari 50.000 tahun yang lalu, entah 30.000, entah 40.000 tahun yang lalu, itu berproses dia sampai ke depan. Dulu, sekarang, dan akan datang itu masih berproses. Ya. Sepanjang alam semesta ini masih ada, sepanjang itulah firman Tuhan itu atau ilmu pengetahuan Tuhan itu akan terwujud ke alam semesta ini. Paham nggak? Nah, makanya kita nggak usah berdebat dengan orang tentang kebenaran. Paham nggak? Nah, kalau kita menyampaikan ilmu Tuhan boleh, ya, tapi dalam konteks bukan mengatakan diri kita paling benar. Paham nggak? Kita hanya menyampaikan ilmu. Berbagi ilmu. Ya, ini ilmu nih seperti ini. Terserah orang mau setuju atau tidak. Ya, kita hanya menyuguhkan hidangan gitu kan. Hidangan berupa ilmu. Paham? Nah, ilmu Tuhan itulah yang takdir. Ilmu Tuhan tentang hukum-hukumnya, ilmu Tuhan tentang asmanya, ilmu Tuhan tentang afalnya, ilmu tentang sifat-sifatnya, ilmu Tuhan tentang zatnya, ya. Nah, ini wujudnya ke alam semesta ini. Perwujudannya ke alam semesta ini. Tuhan meliputi segala sesuatu itu. Dia terangkan melalui ilmunya yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu, dia mewujudkan nanti ke dalam alam dunia ini. Dan itu perlu proses, ya.
Iya, bagi Tuhan ya kun fayakun jadi. Tapi bagi alam semesta ini harus ada tahapannya kan. Nah itu. Seperti kita lah. Kita kan dari bayi dulu. Baik. Bayi anak-anak. Perjalanan Jadi kan ada proses kan. Nggak mungkin langsung kita jadi gede kan. Atau kecil terus nggak bergede kan. Nggak mungkin kan. Ada proses dia kan. Nah begitu juga. Nanti paham? Paham. Nah, takdir itu artinya yang dimaksud dengan takdir itu apapun pengetahuan Tuhan yang dihujudkannya kepada alam semesta ini, termasuk yang dihujudkannya kepada kita. Wajah takdir apa yang akan ditetapkannya kepada kita? Kalau untuk kepada kita, cara menyikapinya sekali sabar, sekali syukur, ridho, ikhlas, tawakal. Akui semua yang terjadi pada diri kita itu diamkannya langkah kita, diamkannya penglihatan kita, pendengaran kita, atau diamkannya apapun yang kita ketemui wajah takdir, semuanya dari Dia. Ya, akui dari Dia. Nah, kalau yang kita kehendak kita, itulah kehendak iblis. Paham? Jadi lebih bagus kamu dipilihkan oleh Tuhan itu takdir daripada kamu memilih takdir kamu sendiri. Ngerti? Nah, dah, itulah. Ada tanya lain nggak? Nggak ada.